Oke, selamat siang untuk kehadiran dari teman-teman dan terima kasih atas kehadiran juga atas kehadiran dari KPS, Bu Ika Rahma. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai magang yang merupakan salah satu proses yang ada di psikologi gitu ya, yang dulu sifatnya magang mandiri, magang MBKM, dan sebagainya. Sekarang hanya ada satu kata, istilahnya adalah magang. Seperti itu. Mungkin sebelum kita mulai, atau saya jelaskan secara teknisnya, gitu ya, monggo kepada Bu Ika Rahma untuk menyampaikan mengenai magang ini seperti apa. Oke, terima kasih Bu Tika. Saya mungkin butuh juga untuk ini kali ya, apa share screen ya. Sebentar. Atau Bu Tika mungkin bisa bantu yang kemarin yang PPT kita itu Bu Tika. Terus bentar, Bu. Saya juga carikan ya. Oh ini. Oh, yang ini aja, Bu, panduannya ya. Oh ini saya sudah nemu. Ini nih aja saya ini ya. Ini ya. Sudah kelihatan? Sudah Apakah ya, Bu? sudah terlihat? Sudah. Baik. Ya, oke, terima kasih sebelumnya tim MBKM gitu ya teman-teman. Sekali lagi ini adalah bentuk sosialisasi dari sebetulnya tim MBKM dan juga program studi S1 Psikologi gitu ya. Kita ingin mengenalkan adanya sedikit perubahan terkait dengan mekanisme eh, magang ya, yang mungkin sebelumnya sudah pernah ada program magang MBKM, kemudian juga magang mandiri. Nah, sekarang kita akan melakukan penyesuaian menjadi magang psikologi begitu. Nah, magang ini nanti sebetulnya juga kegiatannya ada dua skema adalah sebagai asisten peneliti. Bedanya di mana? Bedanya berarti kalau di magang fokusnya lebih kepada pengalaman atau exposure teman-teman untuk melakukan magang atau internship di luar program studi. Nah, itu nanti ada dua skema. Skema yang dengan mitra psikologi gitu ya, atau mitra yang sudah kita miliki. Dan skema yang kedua adalah mekanismenya mirip dengan yang sebelumnya disebut magang mandiri. Nah, magang mandiri ini artinya magangnya nanti akan mengikuti ketentuan kami yang kita sebut sebagai magang terkonversi, tetapi mahasiswa memiliki kebebasan untuk mencari, menemukan, dan menentukan tempat magang atau instansi tempat teman-teman akan magang di mana. Yang nantinya kalau ternyata belum bentuk dokumen legalnya dalam bentuk MOA atau PKS begitu ya, akan kita inisiasi dari Departemen Psikologi begitu. Oke, nah ada beberapa hal tadi. Yang pertama terkait dengan magang gitu ya. Mungkin nanti Butika akan menambahkan detail teknisnya ya, Butika ya. Nah, terkait dengan magang, jadi sudah tidak ada lagi istilah magang mandiri, teman-teman, gitu ya. Nah, adanya adalah program magang psikologi ini. Nah, isinya apa sih sebetulnya kalau dilihat di sini ruang lingkup kenapa kita menyusun program ini adalah supaya ada program integratif ya untuk mengakomodir kegiatan magang lapangan bagi mahasiswa juga dengan konversi mata kuliah. Jadi supaya lebih efisien. Yang kedua, dirancang memberikan pengalaman langsung di lapangan, tetapi selaras dengan kompetensi akademik yang akan kita sasar, serta juga memperkuat persiapan-persiapan riset, tugas akhir, dan juga kesiapan dasar bagi teman-teman yang nantinya setelah lulus S1 ingin melanjutkan ke program profesi psikologi, gitu ya, atau menjadi psikolog umum. Ya, yang ketiga, magang ini bisa melalui tadi yang saya sampaikan, inisiasi mitra kerjasama kita atau inisiasi dari mahasiswa. Yang keempat,
magang dilaksanakan minimal 3 bulan. Jadi tidak boleh lagi ada magang 1 bulan di dalam hal ini. Tetapi 3 bulan ini apakah saklek dalam hitungan hari? Tidak. Kita punya konversi dalam bentuk waktunya adalah jam gitu ya Bu Tika ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Yang 3 bulan ini disetarakan dengan 480 jam. Begitu. Nah, Bu, artinya gimana? Artinya selama 480 jam itu kan bisa aja mungkin dalam satu hari ada yang 8 jam kerja, ada yang 7 jam kerja, atau bahkan mungkin karena banyak lemburnya, maka kemudian menjadi lebih dari itu, ya kita bisa menggunakan konversi jam tersebut. Yang kelima, magang dilakukan pada setting yang relevan. Jadi, dalam rangka mempersiapkan teman-teman nanti yang ingin melanjutkan program profesi psikolog umum, karena akan ada 4 setting yang di situ harus dipelajari. Yang pertama adalah setting tempat kerja, yang kedua adalah setting pendidikan atau sekolah gitu ya. Yang ketiga adalah setting klinis dan juga yang keempat setting sosial gitu ya atau komunitas. Maka ketika Anda menentukan tempat magang, sebaiknya sudah fokus minat Anda mau berkembangnya lebih ke arah mana. Taruhlah misalnya ingin ke pendidikan, maka setting tempat magangnya sebaiknya juga ke arah sekolah-sekolah misalnya gitu ya. Dan harapannya adalah teman-teman nanti bisa menggabungkan kegiatan magang ini yang continue dengan kegiatan riset, yaitu persiapan skripsi. Jadi harapannya nanti dengan program magang ini skripsi bisa sekaligus teman-teman ambil. Jadi ketika magang itu bisa untuk preliminary research atau pengambilan awal data riset yang akan dilanjutkan pengambilan data penelitian itu sendiri gitu. Nah, nanti ada 4 setting ini bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbing skripsi gitu ya. Oke, nah ini persyaratan administrasi untuk pengajuan magang terkonversi ya. Jadi syaratnya adalah mahasiswa aktif minimal semester 6 ya, yang nanti pengajuannya adalah pada KRS di semester 7. Sudah menempuh 100 SKS minimal ya, sedang menempuh berarti mohon maaf, telah menempuh berarti sudah menempuh ya, sudah selesai minimal 100 SKS, tidak dalam status cuti akademik aliasnya sedang aktif, terdaftar aktif, kemudian lulus atau sudah mengulang mata kuliah prasyarat magang jika ada, tetapi sepertinya untuk yang ini nanti tidak ada ya, Bu Tika ya, mata kuliah prasyaratnya. Nah, kemudian formulir pendaftaran magang terkonversi nanti akan kita sediakan dan akan kita sematkan juga di website kita, gitu ya. Nanti di bagian magang seperti itu. Lalu juga surat penerimaan dari instansi magang, ya, atau surat penerimaan dari program studi. Jadi LOE ini kalau teman-teman mencari sendiri, kalau dari program studi, mitra program studi, maka surat penerimaannya ini adalah dari kita, gitu. Nah, kemudian terkait dengan proposal kegiatan magang terkonversi, nanti teman-teman menyusun proposal ini yang isinya kurang lebih seperti ini ya tadi. Nanti akan dijelaskan lagi detailnya oleh Butika. Kemudian dokumen kerjasama, ya dokumen kerjasama itu bukan teman-teman yang melakukan. Kalau mitranya ini adalah non mitra program studi kita, tetapi tetap butuh bantuan misalnya dari teman-teman nanti di bagian legal mereka, ini instansi Anda magang, dengan siapa kami bisa melakukan korespondensi begitu. Sehingga dokumen kerjasama ini bisa kita follow up gitu. Yang keempat ada fakta integritas gitu ya. Ini tadi. Kemudian ada surat rekomendasi dari dosen pembimbing akademik dan juga skripsi jika sudah memiliki pembimbing skripsi. Begitu. Nah, kalau tadi kan sempat terdengar magang terkonversi, begitu. Maka magang terkonversi itu karena paketnya akan dibuat seperti ini. Jadi kalau dikonversi 20 SKS, maka ada skripsi, ada diseminasi, ada merdeka belajar magang. Kemudian ada 1 mata kuliah soft skill sebesar 3 SKS, dan ada 2 mata kuliah program studi atau pilihan bebas. Sebanyak 2 mata kuliah berarti totalnya 4 SKS, sehingga keseluruhan menjadi 20 SKS.
Nah, luarannya sudah tertulis juga gitu ya, skripsi nanti luarannya ada proposal skripsi 3 bab. Artinya untuk mata kuliah ini nanti apa namanya, luarannya harapannya minimal Anda selesai dalam semester itu sudah menghasilkan sempro gitu progresnya harapan kami. Nah, kemudian diseminasi nanti outputnya ini video kegiatan ya, dan Merdeka Belajar Magang bentuknya laporan magang. Nah, ada diseminasi video di media massa atau medsos gitu ya. Serta logbook kegiatan Anda. Jadi kalau sekarang sudah magang, jangan lupa setiap hari itu dicatat kegiatan magangnya apa saja yang dilakukan dan juga jangan lupa mulai membuat cuplikan-cuplikan video atau dokumentasi gambar gitu ya dari kegiatan-kegiatan tersebut. Terutama fokusnya yang relevan dengan kegiatan atau perkuliahan kita. Karena ini nanti terkait dengan technical skill juga gitu ya selain soft skill. Nah, konversi mata kuliahnya di sini tadi ada satu mata kuliah soft skill, bentuknya ini ya, worksheet pertemuan. Nanti akan dijelaskan Bu Tika bagian ini. Dan ada mata kuliah pilihan bebas program studi, bentuknya ini, tetapi berbeda dengan jalur yang reguler, begitu. Nah, saya lanjutkan lagi. Selain magang terkonversi, kita juga menyediakan opsi. Jadi bagi teman-teman yang ternyata tergabung menjadi asisten-asisten peneliti, misalnya di penelitian-penelitian proyek dosen gitu ya, yang mendapatkan dana hibah dan juga dikontrak minimal 6 bulan sampai 1 tahun, dan di dalamnya juga di dalam riset itu bisa apa namanya, mengcover atau meliputi juga skripsi atau tugas akhir teman-teman gitu ya, maka mekanisme ini bisa diajukan gitu ya. Contohnya juga ini yang sekarang sedang apa ada itu adalah ketika teman-teman juga misalnya mengikuti program UB Stars ya, atau tadi membantu penelitian dosen dengan mitra di luar PSS 1. Misalnya di sini dengan pusat studi kebencanaan atau pusat studi gender atau pusat studi disabilitas atau yang lainnya gitu ya, atau dengan mitra BRIN ataupun dengan mitra perguruan tinggi di luar UP. Nah, itu nanti skema ini bisa menjadi pilihan lain selain magang. Jadi kalau magang fokusnya pada pengalaman eksternal di tempat kerja, kalau ini pengalaman eksternal dalam hal penelitian gitu. Nah, kurang lebih sama ruang lingkupnya adalah kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Jadi, pembimbing skripsi akan tetap menjadi pengawasnya selain adanya supervisor lain gitu ya dari mitra. Dapat dilakukan di dan untuk lembaga riset, laboratorium, kelompok riset wajib dibimbing oleh seorang dosen dan peneliti tadi dari lembaga riset eksternal kita. Kemudian kegiatan seputar magang sebagai asisten peneliti di lembaga riset sekaligus menjadi asisten peneliti tadi. Asisten peneliti yang diikuti bisa melalui inisiasi mitra kerjasama program studi atau inisiasi mahasiswa. Kalau mahasiswa ini mungkin belum sepenuhnya ya, jadi tergantung tadi dosen pembimbingnya gitu ya. Nah, yang keenam, magang dilaksanakan juga kurang lebih equal 3 bulan ya. Kuliahnya juga hampir ya, kalau dilihat sama-sama skripsi, diseminasi hanya di bagian ini tadi magang, yang di asisten peneliti adalah asistensi penelitian dengan bobot yang sama. Luarannya kurang lebih juga sama, gitu ya. Nah, itu saya rasa secara umum yang perlu saya sampaikan. Artinya begini, kita membuka ini juga untuk memberikan akses kemudahan bagi teman-teman yang mungkin ingin punya pengalaman magang apapun itu dalam hal praktik maupun dalam hal em, ilmiah menjadi periset gitu ya, tetapi juga bisa tetap melanjutkan skripsinya gitu. Jadi harapannya syukur-syukur kalau selama 1 semester pelaksanaan
kegiatan ini bisa menyelesaikan semuanya. Bu, kalau misalnya saya sudah nggak punya banyak tanggungan lagi perkuliahan, bagaimana? Tetapi saya ingin sekali magang saja. Kita akan evaluasi. Yang utama dan prioritas adalah kita akan melakukan magang terkonversi tadi dengan setara 20 SKS. Tetapi dengan kondisi-kondisi khusus yang bisa kita pertimbangkan, misalnya memang teman-teman sudah benar-benar di tahap akhir dan hanya ingin pengalaman magang, kita bisa berikan opsi untuk mengambil magang terkonversi 10 SKS dengan tataran 12 SKS sebetulnya mungkin ya, kurang lebihnya. Jadi artinya itu bisa dibicarakan lebih lanjut, tetapi mekanismenya, ketentuannya akan berlaku sama. Jadi sekali lagi kita sudah tidak bisa lagi mengakomodir program magang mandiri sebagaimana yang pernah ada berjalan, di mana mahasiswa bisa mengambil magang selama 1 bulanan, begitu. Mungkin itu sementara informasi yang bisa saya sampaikan. Dilanjutkan mungkin dari tim MPKM untuk melengkapi detailnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ika Rahma atas penjelasannya mengenai perubahan mengenai kebijakan magang gitu ya, bahwasanya di prodi S1 psikologi saat ini gitu ya hanya memfasilitasi satu jenis magang yaitu magang gitu ya, dan segala mekanismenya itu seperti MBKM. Nah, karena merujuknya ke MBKM, maka di sini saya akan menjelaskan gitu ya mekanisme yang berlaku di MBKM. Saya izin share screen ya. Jadi di layar mungkin sudah tampak di situ ada beberapa berkas. Oh, ini kirim. Ya, Masih loading semoga. sepertinya. Oh, Oh sudah, iya. udah. Nah, ini berkas yang perlu diisi pertama kali oleh teman-teman mahasiswa yang mendaftar magang gitu ya. Em, untuk di tahun 2025 ini akan di seat ini gitu ya. Nanti kalau misalnya di 2026 maka kita akan buatkan lagi seat yang berbeda. Nah, di sini ini menjadi rujukan gitu ya. Teman-teman, dosen pembimbing, kemudian pembimbing lapang. Karena di sini berisi data, kemudian em, mohon maaf ini agak berat. Saya izin menutup kamera ya, tampaknya berat ini. Nah, di sini ada beberapa data, yaitu nama mahasiswa, NIM-nya, tujuan tempat magangnya, kemudian di sini apa sudah plotting skripsi atau belum gitu ya. Kemudian mulai magangnya tanggal berapa, dosen pembimbingnya siapa, kemudian mata kuliah yang direncanakan ya sebagai mata kuliah konversi. Nah, di sini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ika Rahma bahwasanya yang wajib harus ada itu skripsi, diseminasi Merdeka Belajar gitu ya. Seperti itu. Nah, yang lainnya nanti silakan opsional memilih gitu ya. Kemudian, nah di sini teman-teman silakan bisa mengupload penugasan dari masing-masing gitu ya. Jadi kami akan meminta linknya gitu ya. Misalnya untuk penugasan mata kuliah konversi diseminasi, maka yang wajib dituliskan di sini adalah linknya. Misalnya di sini atas nama Aisyah gitu ya. Maka Aisyah akan mencantumkan linknya di sini gitu ya. Kemudian kalau UTS, link worksheetnya juga dicantumkan di sini. Ini semuanya ya mata kuliah yang menjadi konversi teman-teman sekalian itu yang diisi. Kalau bukan menjadi konversinya ya tidak perlu diisi gitu ya. Kemudian ini untuk mata kuliah konversi pilihan bebasnya gitu ya. Ada apa namanya? Untuk saat ini mata kuliahnya masih beberapa gitu ya yang memang dosen pengampunya bersedia gitu ya untuk dijadikan konversi dalam magang ini. Jadi seperti TPO, psikologi kesehatan, MPO, pengambilan keputusan, radikalisme, kerekayasaan, dan positif organisasi. Nah, ini contohnya sudah ada yang mengumpulkan UTS pengambilan keputusan seperti itu. Dan yang paling penting adalah logbook teman-teman gitu ya. Jadi logbooknya bisa dicantumkan di sini.
dan laporan. Sehingga satu data ini perlu hati-hati karena em, banyak orang yang bisa akses, jadi jangan sampai menghilangkan data dari teman yang lainnya. Jadi silakan bisa sangat berhati-hati gitu. Kemudian kita akan beranjak ke di sini sudah ada ya. Jadi ada ketentuannya, pengumpulannya dalam bentuk apa, template di sini ada link template-nya gitu ya. Nanti akan kami perbaharui lagi gitu. Kemudian link RPS mata kuliah soft skill-nya gitu ya di yang ditawarkan gitu ya sebagai mata kuliah konversi sehingga bisa dilihat di sini nih. Seperti ini ya sudah bisa dilihat. Kemudian pertama data yang harus dimiliki oleh teman-teman adalah data mahasiswa ini. Kemudian apabila teman-teman tidak memprogramkan skripsi gitu ya, jadi tetap bisa mengkonversi mata kuliah, tapi di sini tidak menggunakan skripsi gitu ya. Sehingga pilihannya ada dua, pilihan satu dan dua. Pilihan satu di sini teman-teman memprogramkan skripsi sehingga skripsi menjadi salah satu luarannya, sorry, mata kuliah konversinya. Kalau tidak memprogramkan skripsi gitu ya, atau memang tidak berencana untuk skripsi dulu gitu ya, intinya tidak dimasukkan konversi, maka sistemnya seperti ini gitu ya, sehingga pembebanan 20 SKS-nya lebih banyak di mata kuliah soft skill. Seperti itu. Yang skema satu hanya ada satu, ini skema yang selanjutnya itu ada tiga mata kuliah soft skill. Kemudian em, mungkin tambahan saya terkait terkait apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Bu Cici, Tika, mohon maaf ya, Bu Tika, ke iya. pause share screen sharingnya ke pause Bu, Oh, mohon nggak maaf, muncul. Mm-mm. sebentar. Hmm, Apakah sudah terlihat? Coba di stop stop share dulu mungkin ya. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Oke, nah ini tadi yang saya jelaskan bahwasanya skema satu, pilihan satu, ini ada skripsi. Kalau skema dua tidak ada skripsi, maka em, pembebanannya lebih banyak di mata kuliah soft skill. Tuh. Dan informasi ini, SOP ini akan segera kami upload di website gitu ya. Jadi bisa menjadi bahan rujukan untuk teman-teman sekalian. Kemudian untuk keluarannya gitu ya, skripsi yang sudah disampaikan oleh Bu Ika Rahmat tadi bahwasanya membuat proposal skripsi 3 bab gitu ya, atau alangkah bagusnya kalau sampai sempro, tapi nanti nilai yang akan ditulis gitu ya itu adalah nilai E gitu. Kemudian diseminasi ini video berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di mitra gitu ya, dan program magang yang dilakukan. Nah, seandai kata di dalam satu tempat mitra itu yang magang ada 5 orang gitu ya, atau 3 orang lebih dari satu gitu ya, dan videonya mau dibuat bersama-sama boleh, tapi kami sangat menekankan bahwasanya di sini sudah tidak ada diseminasi secara oral, sehingga video ini harus yang representatif, harus yang menarik, kreatif gitu ya. Meskipun misalnya dalam satu tempat magang ini ada 2 atau 3 orang, videonya satu. Nah, ini kami harus menekankan gitu ya bahwasanya kualitas dari video itu dan kontennya harus berbobot juga gitu karena mewakili dari 3 orang seperti itu. Kemudian video ini tadi dipublikasikan ya, diunggah di media sosial dan ini menjadi salah satu luaran dari Merdeka Belajar yang SKS. Kemudian wajib untuk memberikan penanda atau tag ke IG psikologi UB. Nah, selain hasil tangkap layar, apa ya video yang sudah diunggah tadi itu juga ada laporan magang gitu ya, dan lembar pengesahannya harus tanda tangan basah gitu ya. Yang menandatangani ada pembimbing lapang, dosen
pembimbing, dan KPS seperti itu. Kemudian logbook ini tadi yang sudah saya jelaskan di data mahasiswa. Kemudian untuk mata kuliah soft skill dan mata kuliah program studi ini ada UTS sama UAS gitu ya. Kemudian kalau soft skill di sini ada worksheet pertemuan 1 sampai 7 dan 8 sampai 15. Jadi ada dua worksheet gitu ya yang dikerjakan gitu ya. Karena kita misalnya mengacu ke RPS-nya, misalnya RPS pertemuan 1 sampai 7 tentang komunikasi strategis gitu ya. Itu membahas apa? Langsung aja dikerjakan dalam satu worksheet gitu. Kemudian kalau mata kuliah program studi ini kami mengambil mata kuliah memang basisnya adalah project atau case method gitu ya, sehingga salah satu luarannya juga project itu sendiri gitu. Dan ini beda-beda tergantung mata kuliahnya gitu ya. Penugasannya apa seperti itu. Kemudian untuk saya beranjak dulu ke logbook ya, sebelum saya ke teknis persiapan dan pelaksanaannya. Jadi logbooknya seperti ini, sebentar, ini worksheet. Nah, ini template-nya seperti ini gitu ya. Em, maka di sini silakan ditulis minggu pertemuannya, hari, tanggal, jam masuk, jam pulang. Di situ juga akhirnya menunjukkan berapa jam kegiatan itu berlangsung. Karena kita salah satu konversinya kan tidak hanya bulan ya, tapi juga jam. Kemudian kegiatannya apa, ditulis aja sesuai deskripsi kegiatan yang dilakukan saat itu. Kemudian capaian kompetensinya ini ditulis sesuai dengan apa yang tertuang di dalam RPS. Gitu ya, misalnya dalam kegiatan itu mencakup ada komunikasi strategis, ada apa namanya mata kuliah pilihan bebasnya misalnya psikologi remaja gitu ya. Maka tulis aja capaian kompetensi yang ada di komunikasi strategis dan psikologi remaja. Kemudian mata kuliah penyetaranya apa tadi? Komunikasi strategis dan psikologi remaja misal gitu. Lalu di sini silakan tuliskan link worksheet-nya gitu. Worksheet yang tadi saya sampaikan ya, komunikasi strategis 1 sampai 7 gitu ya, dikerjakan aja dalam satu worksheet tapi linknya disertakan di sini. Jadi misalnya untuk kegiatan komunikasi strategis gitu ya, ini worksheet 1 sampai 7 itu kita kita adakan gitu ya di setiap setiap minggu pertama gitu ya. Jadi hari Senin sampai hari Jumat itu semuanya berkaitan dengan komunikasi strategis. Ya sudah, berarti linknya di copy aja lagi, copy lagi aja lagi. Tapi kalian tidak mengerjakan worksheet sebanyak 5 hari, tapi cukup satu worksheet gitu ya yang bisa diklaim untuk 5 hari kerja itu. Seperti itu. Kemudian dokumentasi ini wajib teman-teman juga perlu untuk melakukan dokumentasi dan ada validasi pemilih lapang. Untuk dokumentasi ini gitu ya, itu dalam bentuk foto dan linknya gitu ya. Kalau ada video juga bisa. Ini contohnya logbook yang sudah pernah dikerjakan. Misalnya seperti ini, Senin gitu ya, tanggal sekian, jam sekian gitu ya. Mungkin bisa ditambahkan berapa jam durasinya. Ini kegiatan yang memang real dilakukan briefing pagi, penjelasan dan sebagainya. Kemudian ini capaian kompetensinya ini sesuai dengan capaian kompetensi dari komunikasi strategis. Jadi ketika em, pertemuan minggu itu gitu ya atau hari itu berkaitan dengan komunikasi strategis. Jadi link worksheetnya ini worksheet komunikasi strategis seperti ini itu cukup dikerjakan satu saja gitu dan linknya di copy berulang gitu ya. Kalau misalnya ada komunikasi strategis lagi, maka di copy berulang. Nah, ini worksheetnya itu bisa dikerjakan satu atau dua. Kalau misalnya satu, maka pertemuan 1 sampai 7 dan 8 sampai 15 itu dikerjakan dalam satu worksheet seperti ini. Ini contohnya, ini cuma satu worksheet. Atau misalnya dua worksheet itu berarti 1 sampai 7 dan 9 sampai 15 seperti itu. Itu kita kembalikan ke teman-teman. Nah, ini karena mekanisme MBKM yang di tahun lalu gitu ya. Ini komunikasi nama siapa gitu ya, pengisiannya dari kapan gitu ya. Ternyata selama ini pengisiannya gitu ya. Kemudian materi pembelajarannya ini semuanya dikerjakan di sini sama Hasna gitu ya.
UTS-nya nanti sendiri, UAS-nya sendiri gitu ya. Di sini maka ditulis gitu ya. Em, di RPS itu minggu pertama itu pengertian tentang komunikasi gitu ya. Maka bisa dituliskan bahwasanya apa sih secara teoritik komunikasi strategis, aspeknya apa, kemudian implementasi. Implementasi di tempat magang itu seperti apa. Seperti itu. Jadi setiap apa yang dikerjakan di dalam sini, gitu ya, di dalam worksheet, ini semuanya dikaitkan dengan implementasi di tempat magang. Misalnya, pemanfaatan teknologi dalam komunikasi gitu kan ya. Ternyata di sana seperti apa itu pemanfaatan teknologinya. Seperti itu. Jadi tetap dikaitkan dengan apa yang ada di dalam tempat magang. Kemudian em, secara keseluruhan nanti perlu untuk ditandatangani oleh dosen pembimbing masing-masing. Jadi nanti kalian akan melihat template-nya seperti ini, gitu ya. Saran saya sih memang satu aja seperti punya Hasna tadi, gitu. Jadi tidak perlu dibuat terpisah-pisah. Jadi memudahkan teman-teman untuk mengisi logbook seperti itu. Kemudian ini dokumentasinya, fotonya, gitu ya. Alangkah lebih baik ini juga disertakan link, gitu ya, link dokumentasi teman-teman. Itu akan jauh lebih baik. Seperti ini, gitu ya. Ini contohnya. Nah, ini mungkin em, ini komunikasi strategis gini ya, ini komunikasi strategis semuanya gitu ya. Nah, karena Hasna ini hanya memprogramkan satu mata kuliah soft skill seperti itu. Jadi ya sampai belakang ya ini linknya semuanya komunikasi strategis seperti itu untuk logbooknya. Oke, kemudian em, itu mungkin beberapa hal yang memang harus diperhatikan oleh teman-teman mengenai berkas logbook dan worksheet gitu ya. Kemudian kita akan masuk ke proses pelaksanaan gitu. Teman-teman perlu untuk mengisi formulir pendaftaran gitu ya. Kalau sudah terdaftar berarti sudah tidak perlu gitu ya. Tetapi mungkin apabila mau mendaftar gitu ya atau memang sebagai kelengkapan dalam berkas ini gitu ya, maka teman-teman perlu melakukan pengumpulan gitu ya formulir pendaftaran borang MG01 gitu ya. Di sini harus disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Jadi formulir pendaftaran ini akan disetujui oleh dosen pembimbing akademik. Kemudian apabila di tempat mitra itu atau di tempat magang itu melakukan proses seleksi, maka silakan ikuti proses seleksi tersebut. Kemudian em, apabila mengambil skripsi gitu ya, maka ketika memprogramkan KRS itu harus diisi full gitu ya untuk semua mata kuliah konversinya. Tetapi ketika awal KRS-an itu KRS-an skripsi dulu. Maka nanti di tengah perjalanan semester dari operator kami akan mengganti dan menyesuaikan dengan mata kuliah konversi yang diambil. Seperti itu. Kemudian ketika berkasnya itu sudah fix, sudah oke, pendaftarannya sudah lengkap, dikumpulkan ke Tendik, maka dari Tendik akan memproses surat pengantaran magang dan di situ disetujui oleh KPS atau Bu Ika Rahman. Kemudian admin Tendik gitu ya, itu nanti akan secara otomatis gitu ya di tengah semester akan memprogramkan mata kuliah konversi yang sudah didaftarkan tadi. Tuh. Kemudian ini hal yang baru yang perlu cermati gitu ya, bahwasanya sekarang pendaftaran atau pengajuan surat pengantar magang tidak lagi bisa sewaktu-waktu, tetapi ada periodenya, di mana pelaksanaannya 2 kali dalam setahun, yaitu selama bulan Juni dan Juli, dan yang kedua selama bulan November dan Desember. Seperti itu, sehingga teman-teman ketika ke depannya gitu ya mau memprogramkan magang bisa diperhatikan bulan-bulan ini. Asumsinya gitu ya, pendaftarannya ini dilakukan di bulan-bulan ini karena kami mempertimbangkan bulan-bulan ini dekat dengan libur semester, gitu ya, yang biasanya pada trennya
teman-teman mahasiswa ini biasanya magang di libur semester seperti itu. Kemudian akan ada serah terima, ini akan kami kembalikan kepada mahasiswa gitu ya. Akan menghubungi dosen pembimbingnya masing-masing gitu ya, melakukan serah terima secara mandiri gitu ya, didampingi oleh dosen pembimbing masing-masing dan dilakukan secara daring gitu. Kemudian dosen pembimbing ini tugasnya adalah memvalidasi tugas mata kuliah konversi selain mata kuliah pilihan bebas. Jadi mata kuliah pilihan bebas psikologi itu yang akan menilai adalah dosen pengampu mata kuliah, sedangkan mata kuliah lainnya, diseminasi, merdeka belajar, soft skill, laporan itu semuanya yang menilai adalah dosen pembimbing. Kemudian memvalidasi logbook, memfasilitasi bimbingan, memberikan nilai, dan penjemputan ini juga opsional gitu ya. Nanti bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbing masing-masing. Kemudian pembimbing lapang ini ditunjuk dari tempat magang gitu ya. Kemudian memvalidasi tugas mata kuliah, logbooknya juga, bimbingan, memberikan nilai, dan memberikan ini yang paling penting ya, sertifikat atau surat telah menyelesaikan magang. Kalau tempat magangnya tidak memberikan, mohon bisa diingatkan gitu ya untuk bisa memberikan sertifikat atau surat telah selesai magang. Karena itu nanti menjadi salah satu lampiran di laporan. Seperti itu. Kemudian bisa mendokumentasikan, kecuali di beberapa tempat ada yang tidak diperkenankan untuk dokumentasi, maka nanti bisa disampaikan atau dikomunikasikan dengan tempat mitra, maka dokumentasinya yang diperbolehkan seperti apa, lalu seperti apa mekanismenya gitu ya, supaya kalian bisa mendapatkan dokumentasi dan sebagainya gitu. Bisa dibicarakan dengan tempat magangnya masing-masing. Kemudian mahasiswa mengisi ini gitu ya, dan satu hal mahasiswa perlu untuk melakukan project gitu ya di tempat mitra. Jadi tidak hanya menganalisis atau hanya sekedar di sana duduk memperhatikan saja tidak, tapi di sini juga diharapkan melakukan satu project. Nah, mata kuliah pilihan bebas psikologi yang diambil itu memang disetting arahnya adalah project atau case gitu ya. Jadi harapannya teman-teman mengerjakan tugas mata kuliah itu adalah menjadi project magang teman-teman semuanya. Seperti itu. Dan bagaimana project itu dilakukan menggunakan prinsip intervensi. Nah, tentunya teman-teman sudah pernah dapat semuanya gitu ya di perkuliahan. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan. Kemudian nanti akan memberikan umpan balik gitu ya, baik mahasiswa, dosen, dan pembimbing lapang. Nah, penilaiannya di sini em, untuk penilaian skripsi ya kita akan mengikuti prosedur di skripsi gitu ya, tidak dilakukan oleh dosen pembimbing saja gitu, tapi kalau sempro ya akan mengikuti mekanisme sempro dan sebagainya. Gitu. Kalau ujian yang mengikuti mekanisme ujian dan sebagainya. Untuk mata kuliah konversi lainnya selain skripsi gitu ya, untuk Merdeka Belajar ini yang akan memberikan nilai adalah dosen pembimbing dan pembimbing lapang. Soft skill hanya dosen pembimbing gitu ya. Kemudian diseminasi tadi saya kelewat dosen pembimbing dan pembimbing lapang. Mata kuliah prodi yang mata kuliah pilihan bebas gitu ya. Ini akan menilai UTS, UAS, dan atau ya tergantung. Ada yang proyeknya itu melekat di UAS, ada yang proyeknya itu terpisah. Gitu ya, makanya di sini dan atau proyek atau studi kasus. Komposisinya seperti ini, 50% dengan bimbing, 50% pembimbing lapang, diseminasi sama. Untuk soft skill 100% dari dosen pembimbing gitu ya, yang terdiri dari 50% UTS, 50% UAS. Kalau mata kuliah bebas prodi yang dari psikologi, maka menyesuaikan dengan RPS mata kuliah masing-masing. Seperti itu. Maka ini beberapa orang yang perlu dipersiapkan. Nanti kami upload juga di website gitu ya. Ada formulir. Kalian juga mengisi fakta integritas, surat persetujuan DPS apabila sudah memprogramkan skripsi dan sudah mendapatkan um, dosen pembimbing skripsi gitu ya. Nah, ketika meminta surat persetujuan DPS ini harapannya diinformasikan bahwa saya teman-teman tuh magang. Jadi dosen pembimbingnya tahu kalau kalian magang, kemudian juga bisa dikomunikasikan bagaimana mekanisme bimbingan selama proses magang seperti itu. Jadi memang harapannya teman-teman tetap bisa melakukan aktivitas atau proses skripsi gitu ya meskipun dalam
kondisi magang. Kemudian ada surat persetujuan orang tua, rencana konversinya, logbook, gitu ya, worksheet. Untuk proposal sudah kami buatkan template-nya, silakan dipakai saja gitu ya. Ada beberapa mitra itu meminta memang proposalnya, maka bisa digunakan. Kemudian laporan, gitu ya, laporannya juga sudah kami buatkan template-nya, tinggal diisi. Nah, ini juga yang paling penting, implementation agreement. Di sini teman-teman silakan setelah selesai atau menjelang selesai di hari terakhir gitu ya, atau seminggu terakhir dari kegiatan magang itu bisa mengisi implementation agreement bagaimana pelaksanaan magang di sana. Seperti itu. Dan ini akan dikumpulkan semuanya ketika kalian selesai melakukan magang. Seperti itu. Lembar penilaian juga nanti apa namanya didistribusikan gitu ya ke pembimbing lapangnya gitu ya, dan nanti akan dikembalikan ke kami. Nanti setiap elemen yang terlibat dalam maka akan mengisi form umpan balik. Seperti itu. Itu untuk beberapa teknisnya gitu ya. Insya Allah akan segera kami upload gitu ya di minggu ini gitu ya untuk beberapa orangnya, panduannya gitu ya. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan magang gitu ya yang menerapkan prinsip intervensi. Mungkin saya izin untuk menunjukkan eh, proposalnya untuk proposalnya di sini em, teman-teman dengan menerapkan prinsip intervensi gitu ya, maka nanti ketika membuat lini masa juga menyesuaikan dengan itu tadi template yang sudah kita buatkan. Jadi di sini dengan prinsip intervensi itu gitu ya, di sini ada pengenalan lingkungan mitra, biasanya di minggu pertama gitu ya. Kemudian pemetaan latar belakang masalah gitu ya. Di sini mahasiswa mengidentifikasi permasalahan yang ada di tempat mitra seperti apa gitu ya. Ini biasanya di 2 minggu awal gitu ya, maka minggu kedua, tiga. Kemudian menentukan problem utama ini di minggu keempat, sehingga bulan pertama itu adalah penyesuaian dan need assessment seperti itu. Kemudian analisis permasalahan gitu ya, ini di bulan kedua gitu ya. Kalau tadi asumsinya selama 3 bulan, maka memasuki bulan kedua itu sudah mulai analisis, menentukan desain gitu ya, dan di pelaksanaannya harapannya bisa di bulan kedua atau awal bulan ketiga. Seperti itu. Kemudian pelaksanaannya ini perlu dipantau seperti apa. Kemudian ketika pelaksanaan ini mau diberikan ya harus atas persetujuan dari dosen pembimbingnya. Seperti itu. Kemudian ada refleksi gitu ya dan evaluasi. Ini di minggu terakhir dari program magang. Maka teman-teman yang magang itu juga silakan menerapkan prinsip intervensi yang sudah coba kami susun ini gitu ya. Ini contoh apa namanya template yang bisa kalian gunakan untuk membuat proposal seperti itu. Jadi udah akan buatkan semenarik mungkin karena memang biasanya digunakan untuk ke tempat mitra. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan beberapa hal teknis gitu ya dalam pelaksanaan kegiatan magang gitu ya yang memang mengacu ke MBKM yang sebelumnya pernah dijalankan oleh MBKM. Seperti itu dari saya Bu Ika Rahma. Mungkin dari Bu Ika Rahma ada tambahan lagi. Oke, kalau detail informasinya mungkin tadi sudah dijelaskan supaya nggak menguap gitu kayaknya Bu Tika. Tadi mungkin ini kita hanya memberikan sosialisasi gambaran umumnya mengenai kegiatan atau program-program perubahan yang terjadi di PSS 1 Psikologi, terutama untuk teman-teman tingkat akhir gitu. Detailnya nanti memang perlu dibaca lagi dengan seksama gitu ya. Yang tadi sudah disampaikan juga akan diunggah ke website Psikologi UP. Nah, jadi kalau sudah dibaca,
kemudian ada hal-hal yang kurang jelas gitu ya, silakan teman-teman boleh bertanya ke call center psikologi ataupun juga bisa berkonsultasi langsung gitu. Karena memang ini mungkin banyak hal yang perlu dipastikan atau belum punya gambaran, silahkan untuk bisa mencari tahu lebih dalam. Kami sangat terbuka dan akan membantu kalau memang dibutuhkan informasi yang lebih detail. Begitu, Bu Tika. Nah, cuman ini satu mungkin ada pesan dari Kak Raka ya. Mungkin Kak Raka bisa sampaikan juga. Kak Raka ini kebetulan kan ikut program yang kemarin apa magang berdampak ya. Jadi mungkin ada kendala tertentu atau mungkin ada sedikit perbedaan Baik Bu, skema yang dihadapi. izin Mm-mm. masuk Bu. Ya, Ya, silakan. Melek lagi. Untuk izin masuk ya Bu, sebelumnya. Mungkin untuk eh, program dari magang berdampak sendiri, Alhamdulillah per hari Senin kemarin sudah diumumkan dosen pembimbing programnya Bu. Tapi eh, regulasinya itu regulasinya ternyata dosen per mitra itu satu dosen, dan dari mitra saya kedapatan dosennya itu dari Universitas Bayangkara Bu, seperti itu. Tapi eh, untuk info lanjutan masih belum ada detail terkait peran dari dosen pembimbing tersebut, karena ya baru hanya pengumuman dosen saja. Tapi berkaca dari informasi terkait program serupa seperti MSIB yang tahun lalu kan, eh, program magang berdampak juga serupa ya Bu sama program tersebut. Infonya sih untuk DPP itu, untuk dosen pembimbing itu hanya monitoring terkait kegiatan dari mahasiswa yang magang. Tetapi untuk laporan nantinya diajukan semuanya ke mitra, ke mentor di mitra, seperti itu Bu. Oke, terima kasih ya update informasinya gitu ya. Dan tadi mungkin agak sedikit berbeda ya kalau skema kita kan dengan asumsi bahwa supervisornya selain daripada mitra adalah di kita gitu. Berarti tetap saja Kak Raka untuk DPS kan Raka sudah punya dosen pembimbing skripsi kan ya? Sudah Bu. Ya, nanti itu yang akan tetap dari tim kita gitu ya, Bu Tika, yang akan menjadi istilahnya apa? Dosen pembimbing ya. Meskipun nanti dari kementerian sendiri sudah menugaskan tadi mungkin pembimbing dari universitas lain. Jadi nggak masalah. Artinya gini, untuk kegiatan tersebut karena Raka juga harus memenuhi pelaporan dari sisi apa namanya dari sisi kementerian, maka tetap akan berkonsultasi gitu ya, melakukan supervisi dan bimbingan dengan tadi dosen mitra atau dosen pembimbing yang disediakan. Tetapi teknis tadi kan program ini nanti juga harapannya kan akan eh, harapannya ya tidak wajib ya ngeling dengan skripsi. Nah, sehingga tetap konsultasikan juga dengan DPS. Tapi kalau ternyata misalnya dalam prosesnya ternyata Raka melihat kayaknya kok nggak bisa sih datanya diambil, nggak masalah. Saya rasa skripsi tetap jalan gitu, skripsi tetap jalan. Tapi mungkin ini nanti Bu Tika terkait dengan konversi ke mata kuliah lain mungkin bisa menambahkan Bu skema yang sebelumnya mungkin seperti apa bisa diperjelas. Mm-mm. Iya, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya. Em, Mungkin gini, kalau dari pengalamannya sebelum-sebelumnya seperti MSIB atau program-programnya dari kementerian gitu ya. Biasanya memang kalau pembimbing pembimbing itu sudah disediakan ya dari kementerian, maka mengikuti mekanisme yang ada seperti itu. Sehingga nanti em, apa namanya Raka kalau ikut kegiatan apa magang berdampak ini mungkin tinggal melengkapi dokumennya saja gitu ya dan menyetorkan nilainya. Nah, gini, karena di sini keperluannya adalah konversi gitu ya, maka mungkin di sini em, kalau yang sebelum-sebelumnya itu konversi itu langsung gitu ya, dikonversikan secara otomatis gitu. Jadi nilai yang sudah dimiliki dari proses
penilaian dari pembimbing yang sudah diberikan dari kementerian itu otomatis langsung dikonversi tanpa perlu melengkapi penugasan-penugasan seperti itu seperti itu Bu. Jadi em, saya rasa sih tetap mengikuti aja ketentuan yang ada di kementerian Bu Cici. Mungkin nanti untuk konversinya ya berarti langsung dikonversikan ke sana gitu kan. Cuman mungkin di sini kalau yang hubungannya dengan dosen pembimbing ya ke ranah skripsi saja, tapi tidak perlu untuk penilaian diseminasi dan sebagainya itu tidak perlu seperti itu. Mungkin nanti yang perlu ditekankan gitu ya, em, konversi yang mata kuliah pilihan bebasnya itu mungkin tetap perlu dilakukan karena kan ada proyek yang perlu dilakukan ya di sana itu tetap tetap melakukan penugasannya gitu ya, kemudian melaporkan seperti apa penugasannya. Maka kami juga akan mengambil nilainya dari penugasannya tersebut gitu. Tapi kalau yang lainnya mungkin nanti langsung saja gitu ya, tidak perlu mengerjakan penugasannya. Karena biasanya kalau dari yang magang berdampak itu sudah ada penugasannya sendiri biasanya gitu. Kemudian mungkin saya nggak tahu di magang berdampak apakah nanti ada luaran ada dokumentasi video atau membuat video dan sebagainya gitu ya. Nah itu bisa disertakan aja untuk penilaian diseminasi gitu ya sebagai bukti luaran diseminasi. Kalau nggak ada ya silakan untuk membuat seperti itu. Jadi kalau yang lainnya ya mungkin langsung sih otomatis mungkin Bu. Kalau Kita konversi aja berdasarkan dari luaran itu. Gitu. iya. Mungkin untuk memastikan sekalian ya, Kak Raka gimana? Luaran yang diekspektasikan dari program ini Baik Bu, izin masuk kembali. Untuk keluaran yang diharapkan dari program magang berdampak sendiri, tiap bulannya itu ada laporan bulanannya Bu, yang mana laporan bulanannya itu seperti logbook aja sih Bu, kayak penjelasan dalam 1 bulan ini sudah melakukan apa saja, dilengkapi dengan dokumentasi yang bisa disertakan pada laporan bulanan tersebut. Mungkin 5 bulan ke depan akan seperti itu, ada laporan bulanannya, dan di akhir periode nanti, periode magang akan eh, diminta untuk membuat laporan akhir seperti itu, Bu. ya, saya rasa sudah equal juga ya Putika dengan luaran yang sudah kita set juga gitu. Jadi mungkin sebagai bentuk apa namanya? Kemudahan yaitu tadi karena juga sudah dituntut luaran yang kurang lebih sama, berarti itu nanti yang bisa digunakan sebagai bahan kita melakukan konversi sebagaimana yang sudah kita diskusikan di awal gitu ya, Raka. Gitu. Baik, Bu. Iya, oke. Semoga tetap bisa ini apa namanya? Saya nggak tahu di sana apakah cukup banyak belajar kegiatannya atau tidak. Tetapi pun kalau tidak terlalu banyak beban kerjanya atau beban tugasnya, harapan kami seperti Raka bisa punya inisiatif juga mungkin do something more, mungkin yang bisa dikontribusikan dan memberi nilai manfaat. Karena itu nanti juga bisa menjadi klaim ya bagi apa namanya tadi konversi mata kuliah dan juga mungkin bisa memberi nilai manfaat juga untuk mitra seperti itu. Oke. Nah, mungkin untuk teman-teman yang lain, Kak Farido dan juga Kak Yasmin, ada juga yang mungkin mau ditanyakan? Tanya Bu, terkait tadi kan ada di akhir tuh nanti akan ada UAS dan UTS. Itu isi dari UAS dan UTS-nya itu apakah itu bagaimana ya Bu? Sistem pengerjaannya dan lain-lain. Saya masih kurang paham. Iya, izin menjawab ya. Untuk UTS dan UAS itu kalau misalnya dibuka di dalam apa namanya template itu ya ada template UTS, template UAS itu sudah ada sih sebenarnya yang diminta apa itu untuk yang soft skill. Nah nanti ketika kami upload di website gitu ya itu ada satu lagi panduan namanya panduan magang gitu ya. Itu untuk setiap mata kuliah itu ada ada penugasannya. Mungkin saya izin share screen untuk um, saya lupa naruhnya di mana, tapi ini yang si catatannya ya.
Ya, apakah sudah terlihat di sini? Jadi misalnya untuk mata kuliah ini, misalnya yang Belum, saya Kak. ampu ya, Belum. psikologi aja. Belum muncul, Bu Tika. Oke, mohon maaf sepertinya saya terlempar, tentu saja. Apakah sudah terlihat di layar tampilan spreadsheet? Masih loading sepertinya. Ya, teman-teman. Oh, ini Oke. udah muncul. Jadi misalnya untuk mata kuliah psikologi remaja ini ya. Nah ini UTS-nya adalah paper gitu ya, materi pertemuan 1 sampai 7 gitu ya. Di sini em, bentuknya adalah worksheet saja, dikerjakan dalam worksheet gitu ya. Kemudian dikaitkan dengan implementasi di tempat magang seperti apa. Jadi RPS-nya di sini disertakan gitu ya, nanti RPS-nya apa. Bisa dibaca di situ pertemuan 1 7 itu membahas apa, maka silakan membuat paper aja gitu ya, analisis. UASnya adalah pelaksanaan project itu gitu ya. Projectnya apa? Itu psikoedukasi, em, positive youth development gitu ya, dalam bentuk preventif gitu, sesuai topik yang ada di tempat magang. Maka nanti penilaian untuk remaja ini hanya UTS sama UAS. Karena UAS ini nilainya, penilaiannya adalah project itu sendiri. Seperti itu. Nah, ini akan beda-beda tiap mata kuliahnya gitu ya. Di sini misalnya em, yang ini misalnya, ini mata kuliah radikalisme kalau nggak salah. Ini juga UTS UAS saja gitu ya, karena di sini case method gitu ya, jadi masuk di UAS itu untuk case-nya. Nah, mungkin di sini ada yang beda penilaiannya itu 3, ini apa, psikologi positif dalam organisasi. Jadi UTS-nya ada analisis kasus ini, UAS analisis kasus ini gitu ya, terus ada project sendiri kayak gitu. Jadi akan beda-beda tiap mata kuliahnya, dan insya Allah nanti akan kami share gitu ya untuk dokumen penugasan tiap mata kuliah ini apa saja, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Yasmin, apakah bisa diterima atau ada hal yang perlu disampaikan lagi? Monggo. Terima kasih. Halo, Oke. Kak Yasmin. Sudah clear? Sudah Ibu, sudah dapat Oke. diterima. Ya. Suaranya kecil sekali. Iya, suara kecil ya. Oke, Seperti baik. Oke, dari Kak Farido mungkin ada yang mau ditanyakan juga? Saya izin bertanya Ibu, untuk opsi magang ini kan sempat dengar itu bisa untuk ngambil durasinya sesuai sama jam magang 3 bulan seperti itu ya Ibu. Untuk 3 bulan itu berarti kita maksimal jam magang kita itu berapa Ibu? Seperti itu Ibu. Oke. Oke. Saya sampaikan juga. Tapi sebenarnya itu Betul. bukan kemampuan sih, tapi bagaimana cara kita menyusun logbook sih sebetulnya kayak gini. Misalnya di luar dari jam kerja, misalnya di malam hari Anda pun mengerjakan sesuatu, misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa dicatatkan. Tapi bentuk kegiatannya apa gitu. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu siasat atau pelaporan detail mengenai kegiatan-kegiatan kita. Tidak melulu di
harus di tempat magang, bisa jadi kan mungkin dalam proses magang tuh kan nggak selalu di sana ya, tapi ada WFH-nya juga misalnya. Nah, maka meskipun WFH atau kita tidak berada di lokasi kerja, kita bisa tetap melaporkan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Termasuk misalnya ketika Anda sedang mengumpulkan referensi atau studi literatur. Nah, itu juga termasuk kegiatan yang selama itu relevan dengan kegiatan ini, maka bisa dicatatkan, dimasukkan ke dalam aktivitas logbook seperti itu. Tapi kalau ditanya jamnya berapa, setara dengan tadi yang sudah disampaikan 480 jam. Begitu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Jadi kalau misalnya Sabtu tidak berangkat gitu ya, tetapi tadi Anda tetap mengerjakan sesuatu terkait dengan entah itu yang dalam pelaporan atau penyusunan dokumen video kegiatannya, kemudian mungkin Anda mengerjakan yang lain, itu juga boleh tercatat seperti itu. Mungkin itu ada yang mau ditambahkan juga dari Bu Tika? Sudah cukup, Ibu. Mm-mm. Baik. Oke, teman-teman, apakah sementara ini sudah cukup jelas atau ada lagi yang perlu ditanyakan? Baik, saya rasa mungkin sepertinya sudah jelas dan sekali lagi rekaman ini karena direkam untuk kepentingan sosialisasi, begitu ya Bu Tika. Jadi harapannya teman-teman nanti yang menyimak itu juga akan mendapatkan pemahaman yang sama gitu. Dan sekali lagi kami terbuka apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terlebih lanjut seperti itu. Mungkin itu saja mengenai sosialisasi kita terkait dengan program magang di program studi psikologi yang berlaku saat ini, gitu ya. Jadi nggak ada lagi tadi istilah kata Bu Tika MBKM karena sudah berganti, begitu ya. Jadi semua skema apapun, mau magang berdampak, mau UB Star, mau magang terkonversi, semua disebut sama menjadi program magang psikologi seperti itu. Sekali lagi terima kasih kehadirannya teman-teman. Semoga lancar, sehat selalu di sana gitu ya. Dan jangan lupa tetap progres juga untuk skripsinya supaya bisa sekaligus gitu ya skripsi dan juga magangnya dapat. Terima kasih juga Bu Tika untuk penjelasannya mengenai mekanisme-mekanisme detail program magang ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.